Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Bersama saya Muhammad Tamrin Hafi dengan NIM 811422124. Dan saya Sria Sintasari dengan NIM 811422123. Video ini kami buat sebagai bentuk pemasukan tugas dalam mata kuliah K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang diampu oleh Ibu dosen Putri Ayuntias Madang, SKM MKKK. Jadi dalam video ini kami akan membahas tentang konsep dasar K3 mulai dari definisi K3, tujuan K3, filosofi lambang K3, manfaat K3, dan lain-lain. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang K3, jangan lupa nonton video kami ya. Terima kasih. Apa sih itu K3? K3 secara keilmuan adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Sedangkan lambang K3 itu sendiri berbentuk tanda palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan berlatarkan warna putih. Semua itu memiliki maknanya masing-masing. Yang pertama, 11 roda bergerigi menandakan bahwa ada 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Sedangkan arti bergerigi yaitu bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Dan arti tanda palang yaitu terbebas dari penyakit, terbebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dan arti dari warna hijau yaitu sehat, selamat, dan sejahtera. Sedangkan arti dari latar warna putih yaitu menandakan bersih dan suci. Peraturan K3, Kesehatan Keselamatan Kerja. Undang-Undang Dasar adalah pusat yang membahas tentang apa saja yang ada di kesehatan keselamatan kerja. Ada juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang membahas tentang ketenagakerjaan. Ada juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang membahas tentang keselamatan kerja. Jadi yang menjadi dasar hukum K3 yang pertama terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5, 20 dan 27 ayat 2. Selanjutnya ada pada Undang-Undang Nomor 1 1970 dan ada pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 8687 paragraf 5 dan yang terakhir pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Suatu pekerjaan dikatakan aman jika apapun resiko yang muncul pada saat bekerja dapat dihindari. Sedangkan suatu pekerjaan dikatakan nyaman jika pekerja melakukan dengan beta dan tidak mudah merasa lelah. Yang pertama yaitu mencegah terjadinya kecelakaan. Yang kedua mencegah agar kecelakaan yang pernah terjadi tidak terjadi kembali. Dan yang ketiga yaitu mencegah terjadinya PHK atau penyakit akibat kerja. Manfaat ketiga terbagi menjadi 3, diantaranya manfaat ketiga bagi pekerja. Contoh dari manfaat ketiga bagi pekerja, yang pertama, pekerja memahami bahaya dan berisiko dari pekerjaan. Yang kedua, pekerja memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Dua, manfaat ketiga bagi perusahaan. Di antaranya, perusahaan dapat melindungi pekerjaannya dan fasilitas produksi dari kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Yang kedua, perusahaan dapat mengurangi lost time yang terjadi karena kecelakaan kerja. Yang ketiga, manfaat ketiga bagi masyarakat, di mana diantaranya yang pertama, masyarakat dapat terlindungi dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh operasional perusahaan. Yang kedua, masyarakat dapat memperoleh ilmu untuk penerapan keselamatan rumah. Jadi di dalam dunia ketiga terdapat beberapa istilah. Yang pertama yaitu hazard. Hazard adalah sumber bahaya yang menimbulkan kerusakan ataupun kerugian. Yang kedua ada harm. Harm adalah bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh hazard. Yang ketiga ada aman atau safe, merupakan kondisi di mana apabila suatu sumber bahaya dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai. Yang keempat
ada risk atau resiko, merupakan kemungkinan timbulnya kerugian dari suatu sumber bahaya. Yang kelima ada danger, adalah tingkat bahaya dari suatu kondisi. Yang keenam ada accident. Accident merupakan suatu kondisi ataupun kejadian yang tidak diinginkan dan memiliki efek kerugian ataupun kecacatan pada manusia dan pada benda sekitarnya. Yang terakhir ada insiden. Insiden merupakan kejadian yang tidak diinginkan tetapi tidak memiliki efek ataupun kerugian pada manusia dan benda sekitarnya. Demikianlah video penjelasan tentang materi konsep dasar ketiga dari kami. Saya Muhammad Taman Hati Dan saya Surya Sinta Salihi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.